Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita masih di jilid 2 dari kitab ini dan masih bab yang sama, kitab sedekah. Serta kita masih dalam bahasan yang sama juga tentang anjuran agar dermawan. Ya. Bab ini sudah kita bahas sampai hadis ke-29. Bab keempat, ya, masalah ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu, keterangan tentang dicelahnya tamak, dan anjuran menahan diri dari meminta-minta, dan selalu qanaah, merasa cukup, dan motivasi agar makan dari hasil usaha sendiri. Jadi ini salah satu prinsip dasar setiap muslim, bagaimana mereka selalu memuliakan diri. Dan sudah sering kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di bab ini hadis demi hadis kita coba korek mutiaranya, bagaimana memang kita temukan Nabi SAW sangat memotivasi setiap muslim agar selalu bekerja, berusaha, produktif dan kreatif, dan justru tidak vakum, tidak menganggur, ya, tidak malas, sehingga akhirnya mereka bisa hidup mulia. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis ke-29, kembali saya ingatkan lafadznya, yaitu hadis nomor 819 dari awal belajar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'iqah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Inna Allah yuhibbul ghaniyyal halimal muta'affif wa yubghidul badhi'al fajiras sa'ilal mulih. Artinya, seorang hamba tidak akan dianggap sempurna imannya hingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, maksud-maksud dan tujuannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau dia diam. Sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang penyantun lagi pandai menjaga diri, maksudnya menjaga nama baiknya, dan memurkai orang yang berbicara kotor, orang yang durjana, dan orang yang suka meminta-minta dengan cara memaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dan sekali lagi, hadis ini sudah panjang lebar kita paparkan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke hadis 30 dan selanjutnya, sampai beberapa hadis ke depan yang Allah mudahkan, dan bab ini, bab keempat ini, itu berlanjut sampai hadis nomor 47. Kita akan masuk ke hadis hadis ke-30, saudaraku seiman, dengan sanad sahih, urutan 820 dari awal belajar berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sementara beliau berada di atas mimbar, beliau menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Di antara potongan nasihat Nabi SAW untuk umat ini, sampai kepada saya dan Anda pun pada hari ini yang ikut live dan yang ikut siaran ulang, berarti kapanpun sampai kepada Anda, renungi baik-baik. Bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk hidup mulia, tidak menghinakan diri dengan cara mengemis, dan selalu berusaha untuk menjaga nama baik kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua waktu yang sama 24 jam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, peluang untuk terus meraih yang terbaik di dunia dan memohon kepada Allah. Allah membuka dirinya untuk itu. Maka harusnya kita mendapatkan prestasi yang sama, bahkan lebih baik dari yang lainnya. Kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla, wal ulyatu hiyal munfiqah, wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Artinya, tangan yang di atas yang memberi
jauh lebih baik dan mulia daripada tangan yang di bawah. Yang di atas memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan tangan yang di atas maksudnya adalah tangan yang berinfak. Orang yang mengeluarkan sedekahnya. Dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Di sini ada penjelasan yang disebutkan oleh beliau. Abu Daud berkata, diperselisihkan atas Ayyub dari Nafi' tentang hadis ini. Abdul Warith berkata, tangan di atas adalah yang pandai menahan diri dan tidak meminta-minta. Kebanyakan dari mereka berkata, dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, maknanya yang berinfak, tangan di atas. Dan seseorang berkata, seseorang meriwayatkan dari Hammad yang menahan diri dari meminta-minta. Sementara Al-Khattabi berkata, riwayat rawi yang berkata al-muta'affifa atau yang menahan diri dari meminta-minta lebih dekat dan lebih sahih secara makna. Hal itu dikarenakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ucapan ini sementara beliau menyinggung sedekah dan juga menahan diri untuk tidak memintanya. Mengindukkan ucapan kepada latar belakangnya yang karenanya ia ucapkan dan karena makna yang kesesuaiannya adalah lebih baik. Bisa jadi banyak orang yang mengira bahwa makna di atas adalah tangan orang yang memberi di atas tangan orang yang menerima. Mereka menjadikan di atas di sini dalam arti sebenarnya dan itu tidak berdasar menurutku, kata Al-Khattabi. Akan tapi ia adalah ketinggian dalam arti kemuliaan dan kedermawanan. Maksudnya adalah menahan diri dari meminta-minta dan menjauhinya. Dan ini dikatakan selesai perkataannya sampai sini. Dinukil oleh Al-Mundhiri, penulis buku ini. Kita coba lebih dalam korek hadis ini. Maksudnya dari sisi faedah dan mutiaranya. Yang pertama, teman-teman sekalian yang bisa diambil adalah makna hadis ini sendiri. Jadi ada dua pendapat ulama tentang makna hadis ini. Supaya jelas tadi apa yang saya baca itu. Jadi dua keadaan, dua makna. Makna yang pertama adalah, ini masih faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis ya. Jadi mengandung dua makna hadis ini. Yang pertama adalah memang tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seperti terlihat hadis ini. Tangan yang di atas adalah maksudnya yang memberi dan tangan yang di bawah yang menerima. Secara letterlet. Ya. Dan makna ini masuk kepada umumnya makna siapapun yang suka memberi maka dia pasti mulia dan siapa yang selalu mengulurkan tangan untuk minta maka dia terhina. Ini tentu ada kaitannya dengan hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Bagaimana Nabi SAW melarang sekali umatnya untuk mengemis. Meminta kecuali dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya, keadaan sudah kita jelaskan, ada orang yang punya tanggungan. Istri dan anaknya misalnya, yang wajib dia berikan makan. Pada hari itu namun dia tidak punya kemampuan. Dan kalau dia tidak meminta, kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau tidak minta ke tetangga, minta kepada kerabat, maka mungkin pada hari itu mereka sekeluarga tidur dalam kondisi lapar. Di situ boleh dia minta, tapi itu pun ada batasannya, yaitu sampai dia punya kemampuan. Dan bahkan ada beberapa hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tolok ukurnya adalah dia punya makan siang. Ya, dia punya makan siang. Juga tolok ukurnya, ya, kalau dia punya makan siang berarti tidak usah minta untuk makan malamnya. Nanti kalau tiba waktu malam dan mereka kelaparan, tidak ada lagi sumber makanan, maka mereka boleh minta untuk makan malam, tapi tidak boleh minta untuk besoknya. Ya, karena kalau sudah terpenuhi satu kewajiban makan, atau di saat lapar,
maka berarti dia dianggap sudah tercukupi. Kemudian makna yang kedua, sebagaimana tadi Al-Khattabi menekankan di sini, maknanya adalah ketinggian dan kemuliaan juga kedermawanan. Maksudnya tangan yang di atas pasti tanda kedermawanan. Orang yang suka memberi, tanda kemuliaan, kedermawanan, ya. Dan juga diikutkan dengan dia tidak pernah minta-minta. Itu baru masuk dalam makna hadits al-yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya, maksudnya orang yang selalu memberi dermawan dan menahan diri dia sendiri tidak pernah mau minta, maka dia baru masuk dalam makna hadits ini. Artinya dia dapat menjadi orang yang jauh lebih baik daripada orang yang mengulurkan tangan dan meminta-minta. Apalagi kalau dia minta-minta dalam kondisi dia mampu. Itu bahaya sekali. Beberapa hadis yang lalu yang sempat kita jelaskan, itu seperti bara api yang dia bawa. Malah masih ingat ya, bagaimana Nabi SAW menjelaskan ada sebagian orang yang datang kepada beliau lalu minta-minta. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang seperti ini, sementara Nabi tahu dia mampu, tapi dia tetap minta gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya orang-orang seperti ini keluar dari aku, sementara dia membawa di bawah ketiaknya atau di kantongnya bara api. Menandakan betul-betul ancaman luar biasa. Artinya, meminta sesuatu sementara punya kemampuan, dosa besar. Karena ada ancaman, bara api neraka. Kita sudah pernah jelaskan di bahasan kitab dosa-dosa besar. Dari mana kita tahu itu dosa besar? Ya. Dan kita tahu itu adalah dosa kecil. Dosa besar diantaranya kata Ibnu Umar adalah ada ancaman yang berat. Ancaman yang berat. Ya. Seperti siksa neraka, laknat Allah, murka Allah, ya. Siksa kubur. Dianggap keluar dari Islam dan seterusnya. Ya, sementara hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang yang sengaja minta mengemis sementara dia punya kemampuan, seperti membawa pulang bara api atau dia memakan bara api itu, kalau dia memakan dari hasil mengemisnya itu, maka sudah cukup menjadi gambaran ada ancaman berat di sini. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk hidup mulia. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bagaimana hadis ini menggambarkan adanya motivasi untuk bersedekah. Ya, karena memberi berarti bersedekah. Ada motivasi untuk bersedekah. Dan sedekah ini babnya luas. Ya. Bisa makanan, bisa minuman, pakaian, apa saja. Apalagi di Ramadan seperti ini. Ini kesempatan emas. Karena dikatakan dalam riwayat Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi SAW orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Ini bulan para dermawan. Bulan pelatihan agar setiap muslim menjadi dermawan. Dan dermawan tidak akan ada dilekatkan predikat ini pada seseorang kecuali memang dia mau selalu memberi. Bahkan mereka, para dermawan ini, semoga Allah jadikan kita sebagai, atau kita ini semua sebagai dermawan, orang yang dermawan. Mereka suka memberi walaupun orang tidak minta. Karena kalau ada orang, teman-teman sekalian, nanti dimintai baru dia memberi, ini belum dikategorikan dermawan seutuhnya gitu. Tapi dermawan seutuhnya adalah justru kalau dia keluar mencari orang-orang, suka memberi hadiah kepada orang lain. Kalau tadi kita jelaskan orang mengemis tidak boleh, bila dia mampu, ini menandakan teman-teman sekalian dosa kalau dia mampu dia mengemis. Tetapi kalau ada orang tidak minta lalu diberi,
Walaupun dia orang kaya, dia boleh terima. Karena Nabi SAW terima hadiah. Yang dilarang kita memintanya. Sementara kita punya kemampuan. Dan harusnya kita yakin teman-teman sekalian. Kalau sedekah ini pangkal kaya. Selalu saya ulang ini. Sedekah pangkal kaya. Suka memberi, Allah jadikan dia sebagai orang kaya. Dalam hadis yang disebutkan dari Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan. Dia tidak mau mengemis, dia bekerja, dia kreatif, dia produktif. Kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Baik, kita masuk ke hadis ke-31, saudaraku seiman. Dengan sanad sahih urutan 821 dari awal belajar yang berbunyi dari Malik ibn Nadlah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-aidi thalatha, fayadullahi al-ulya, wa yadul mu'ti allati taliha, wa yadus sa'il as-sufla, fa'atil fadla, wa la ta'jiz an nafsik. Tangan ada 3 kata Nabi SAW. Yaitu yang pertama tangan Allah yang maha tinggi. Ini nanti kita jelaskan makna yang sangat dalam dari potongan ini ya. Berikutnya adalah tangan pemberi. Dan yang paling bawah adalah tangan peminta. Berikanlah yang lebih baik atau yang terbaik dari kebutuhannya orang yang sedang minta. Dan jangan kikir untuk dirimu sendiri. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh para ulama hadis. Baik, kita coba masuk teman-teman sekalian ke makna hadis. Nabi SAW dari hadis ini membagi tangan menjadi 3. Dan ini bahasa Nabi SAW memberikan kita ilmu yang sangat luas. Begini loh cara memahaminya. Tangan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai dan kita tidak tahu sebenarnya makna tangan itu sendiri. Lalu Nabi SAW menggambarkan. Supaya kita tidak lupa kepada Allah SWT. Sebagai pencipta kita mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, tangan yang tertinggi tangannya Allah SWT. Lalu tangan orang yang memberi setelah itu, suka bersedekah, dermawan. Dan yang terhina tangan yang ketiga adalah yang suka menerima. Atau orang yang minta, mengemis ya, bukan menerima. Tapi meminta-minta. Karena menerima, kalau kita diberikan hadiah boleh. Walaupun kita dalam kondisi mampu. Tapi kalau mampu dan minta-minta mengemis, di sini dia paling terhina. Lalu Nabi SAW mengatakan, oleh karena itu, berinfaklah yang terbaik. Gitu kan. Dan jangan kamu kikir, bahkan untuk dirimu sendiri. Subhanallah, orang kalau memiliki sifat kikir, maka kita akan temukan dia bisa kikir bahkan untuk dirinya sendiri. Dan ini luar biasa, penyakit jiwa, bakhil itu. Penyakit jiwa. Ya. Anda bisa coba lihat dalam surah Muhammad, ya, ayat terakhirnya. Ya, saya juga akan coba buka. Saya berharap Anda bisa buka bagaimana Allah ya, menghinakan dan juga menyebutkan keburukan dalam surah Muhammad di akhir ayatnya. Ya, tentang keburukan orang yang bakhil. Surah nomor 47 di ayat terakhirnya, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Thumma la yakunu amsalakum. Ini ayat terakhir dari surah 47 surah Muhammad. Ya. Kata Allah SWT, ingatlah. Maksudnya pelajari baik-baik. Kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Kamu disuruh keluarkan, bukan disuruh nabung. Disuruh bersedekah. Disuruh menjadi orang dermawan. Ingatlah kata Allah. Kamu ini wahai muslimin orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah.
Maka di antara kamu ada yang kikir. Perhitungan sekali, nggak mau keluarkan di jalan Allah. Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanyalah kikir dalam dirinya sendiri. Nggak ada manfaatnya. Bahkan untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaatnya. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir kepadanya. Atau bergantung kepadanya. Berkehendak kepadanya. Maksudnya, yang menyuruh kalian untuk berinfak adalah Allah yang maha kaya. Dan tidak ada perintah untuk kalian pelit, perhitungan dalam bersedekah kepada orang. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dari diri kalian sendiri. Lalu kata Allah, dan jika kamu berpaling, niscaya dia Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Maksudnya, kalau kalian tidak mau berinfak, tidak mau jadi orang yang dermawan, Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Komunitas yang lain. Yang tidak akan seperti kalian. Artinya, suka bersedekah. Itu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan masalah harusnya kita menjadi orang yang dermawan. Saya pernah ingatkan sebuah riwayat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali. Pernah Nabi SAW punya banyak sekali kurma dan segala macam hal waktu itu di hadapan beliau. Dan datanglah sebagian orang miskin yang minta. Beliau beri, sampai habis. Nabi SAW itu kalau bersedekah begitu, sampai habis. Setelah habis, masih ada ternyata orang datang minta. Namun Nabi SAW sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak tahu harus memberikan dari mana lagi. Maka Umar bin Khattab di sebelahnya radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat dan juga mertua Nabi SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak membebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi orang-orang yang datang itu sudah Anda berikan. Kenapa Anda harus merasa sedih? Sementara pada saat masih ada orang minta dan Anda tidak punya. Nabi SAW diam. Karena apa yang disampaikan Umar rasional. Masuk akal gitu. Tapi Nabi tidak mau itu. Nabi diam saja. Karena Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, dia coba keluarkan, dia kalau tidak salah masih punya sekitar 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini saya masih punya 3 dirham. Taruhlah dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum. Dan beliau dengan gembira memberikan kepada orang miskin yang datang minta tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu. Seperti inilah aku diperintahkan. Cintai sedekah itu, cintai pemberian. Ini yang diperintahkan dalam Islam. Baik, kita coba ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Penjelasan tentang 3 tangan ini. Mutiara pertamanya adalah yadullahi hiyal ulya. Atau fayadullahil ulya. Sesungguhnya tangan Allah itulah tangan yang tertinggi. Dari sini kita ambil isbat, penetapan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan. Tapi kita tidak boleh samakan dengan makhluknya. Kita imani apa adanya tanpa kita interpretasikan lagi ke makna yang lain. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak disamakan dengan makhluknya. Kita mengimani apa adanya. Di dalam firman Allah yang lain, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita imani apa adanya tanpa disamakan dengan makhluk. Tanpa mentakwilkan maknanya. Mengalihkan hanya karena tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Padahal sebenarnya akal harus menjadi perangkat untuk bisa menerima wahyu. Bukan justru untuk menentang wahyu atau mengalihkan maknanya karena tidak masuk di akal kita. Terlalu banyak penjelasan tentang tajri bi ayunina, berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Ya. Kemudian juga banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, seperti tentang
Allah itu gembira dengan taubat hambanya. Sifat yang mulia. Tapi tidak sama dengan makhluknya. Allah tersenyum ya, dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh. Dua-duanya masuk surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Kata Nabi SAW, terjadi peperangan antara muslim sama kafir. Lalu si muslim terbunuh mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia pun terbunuh mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum. Tidak kita samakan dengan senyum kita sebagai manusia atau makhluk. Allah dengan kemahabesarannya, kemahasempurnaannya. Kita imani apa adanya. Dan ini juga bermakna bahwasanya Allah zat yang paling utama dalam masalah kedermawanan. Allah pernah menyebutkan dalam firman-Nya, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu kalau sudah memberikan balasan, tidak ada lagi hisabnya. Enggak ada batasannya, enggak ada hitung-hitungannya. Jadi tidak ada ceritanya, atau tidak ada teorinya. Ya. Kalau kita bermuamalah dengan Allah, saya berikan satu, Allah balas satu. Tidak ada seperti itu. Tapi kita berbuat satu, Allah berikan kita tanpa batas. Bighairi hisab. Makanya kadang-kadang kita melakukan satu ketaatan saja, Allah berikan kita banyak sekali balasannya. Selain pahala yang kita panen pada hari kiamat, kita juga mungkin diberikan kesehatan, diberikan keturunan, diberikan kegembiraan beberapa waktu ke depan. Jadi harus difahami masalah ini. Mutiara yang kedua dari hadis adalah potongan keduanya, tangan kedua, wa yadul mu'ti allati taliha. Dan yang datang setelah itu adalah tangannya pemberi. Artinya Allah sangat cinta dengan orang yang suka memberi. Ya. Inilah yang Allah minta, Allah inginkan dari hambanya. Harusnya menjadi dermawan sebagaimana Allah sifatnya dermawan. Allah suka memberi, Allah suka memaafkan. Walaupun seorang hamba itu melakukan dosa sekian puluh tahun, dia bertobat nasuha beberapa saat, Allah bisa maafkan semua kesalahannya. Jadi ini ada motivasi untuk memberi, bersedekah, menjadi dermawan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah وَيَدُ السَّائِلَ السُّفْلَى. Dan tangan orang yang mengemis adalah yang rendah, yang di bawah. Di sini sekali lagi sudah kita beratkan beberapa kali, mengemis dalam makna ya, dia meminta sementara dia mampu. Tapi kalau dalam posisi tidak mampu, tentu tidak masuk dalam ancaman yang ada di dalam hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke hadis 32 dengan sanad sahih urutan 822 dari awal belajar dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ginan wa man yasta'iffa yu'iffahu Allah wa man yastagni yughnihillah. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa yang berusaha menahan diri, maksud dari mengemis, maka Allah akan membuatnya mampu menahan diri. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya cukup. Hadis ini tentu hadis yang sahih sebagaimana sudah kita katakan tadi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini adalah lafadznya Imam Bukhari. Artinya lafadz Imam Muslim berbeda sedikit tapi mirip ya. Baik, dari hadis ini secara makna global dulu kita berikan teman-teman sekalian. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, semakna dengan apa yang kami jelaskan tadi. Kemudian mulailah, ini tambahan informasinya ya. Mulailah kalau engkau ingin memberi kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tentu ini akan kita jelaskan panjang lebar nanti sebentar insya Allah. Kemudian sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Artinya kita dahulukan dulu
kebutuhan kita baru kemudian kita berikan kepada orang lain. Dan barang siapa yang coba menahan diri dari mengemis, Allah akan buat dia bisa bertahan. Ya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya cukup. Ya, ini makna global daripada hadis. Baik, kita coba korek lebih dalam lagi hadis ini. Potongan pertama, al-yadul ulya khairum yadus sufla. Tangan di atas diulangi lagi ya oleh Nabi SAW. Lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini sudah kita jelaskan tadi berulang kali. Bisa dua makna tadi sudah kita jelaskan. Ada yang maknanya memang tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dalam arti kata orang yang suka memberi. Ya. Ada makna yang kedua Al-Khattabi mengatakan adalah, dan dia lebih cenderung dalam pendapat itu, maknanya lebih luas. Yaitu orang yang suka memberi, itu maknanya Allah berikan dia ketinggian, menunjukkan sifat kedermawanan dan juga kemuliaan. Dan dia menahan diri dari minta-minta. Jadi bukan cuma sekedar dia suka memberi, dia pun tidak pernah mau meminta. Ini makna yang kedua gitu kan. Dan sudah panjang lebar tadi kita jelaskan ya. Kemudian potongan kedua dari hadisnya, ini tambahan informasi bagi kita, yaitu wabda biman ta'ul. Dan selalulah mulai dengan orang-orang yang terdekat denganmu yang di bawah tanggung jawabmu. Ini dikuatkan dengan riwayat lain tentunya, bahwasanya baginda Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kepada siapa saya berinfak terlebih dahulu? Kata Nabi SAW, kepada dirimu. Dan dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kepada anak-anakmu. Dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kepada istrimu. Ya, sudah 3 ya. Diri sendiri, anak, dan istri. Orang itu mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kepada pembantumu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya lagi. Kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Apa maknanya? Mulai dari orang-orang terdekat yang dalam keseharian kita bersama-sama dengan mereka. Jadi nggak usah jauh-jauh cari tempat sumber atau untuk kita bersedekah. Tapi orang di sekitar kita cukup banyak. Ya. Itu maknanya. Yang ketiga adalah, dan sedekah yang paling baik, sedekah yang dikeluarkan atau diberikan dari kelebihan kebutuhan. Maknanya sudah kita jelaskan dari secara global, yaitu setelah dia penuhi kebutuhan dasar diri dia, maka sisanya disedekahkan. Jadi bukan ditabung, tapi disedekahkan. Ini investasi. Orang yang investasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyesal. Cuma butuh sedikit saja keberanian untuk mempraktikkan dalam kehidupannya. Sedekah jalan Allah, Allah akan berikan gantinya. Saya tidak katakan kepada Anda, sekarang sedekah 100.000, Anda akan dapat 1 detik setelahnya, 1 menit setelahnya, 10 kali lipatnya, 1 juta. Bukan begitu. Kalau ini nanti akan salah persepsi Anda. Karena nanti banyak orang bersedekah langsung minta spontan Allah balas itu, dan harus nilai yang sama, harus jenis yang sama. Padahal ini keliru. Allah SWT bisa ganti 10.000 atau 100.000 sedekah Anda dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan baiknya pasangan, dengan dan diantaranya juga Allah berikan uang gitu. Tapi jangan mengalihkan sendiri. Kalau saya kasih 100.000, Allah akan jadikan pahala 10 kali lipat, pasti saya dapat 1 juta. Enggak. Nanti kalau Allah SWT berikan kepada Anda 1 juta itu secara bertahap, Anda akan merasa, oh kok begini ya, misal. Akhirnya meninggalkan sedekah itu. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يَعِفَّهُ اللَّهُ. Siapa yang membuat dirinya cukup, atau siapa yang menahan diri, Allah akan membuatnya mampu menahan diri. Pelajaran keempat. Artinya, siapa yang coba untuk menahan diri dari mengemis, Allah akan buat dia bisa begitu. Berarti harus dimulai dari diri kita. Bersedekahnya juga menahan diri dari minta-minta gitu. Yang terakhir teman-teman sekalian, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. Barang siapa yang merasa cukup, ya, punya sifat qanaah, merasa ini cukuplah sampai sini. Maksudnya
apa yang Allah kasih dari makanan, minuman, oh ini alhamdulillah cukup. Dia syukuri, maka Allah akan buat dia cukup. Tapi kalau orang biar melimpah-limpah rezeki Allah berikan, ternyata dia masih merasa selalu tidak cukup, maka Allah juga buat memang dia tidak cukup. Tergantung daripada niat dia, tergantung daripada niat dia. Ya, ini kurang lebih gambaran tentang masalah hadis ini. Ya. Dan kita akan tutup dengan hadis nomor 33 dengan sanad sahih urutan 823 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta idza nafida ma indahu qala ma yakunu indi min khairin fala adkhilahu ankum ومن استعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. Hadis ini riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Dan insya Allah kita akan tutup dengan hadis ini. Ini cukup banyak kandungan-kandungan makna dari hadis ini. Terjemahannya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada beberapa orang dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, Rasulullah SAW memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, kata Rasulullah SAW memberi kepada mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, harta yang ada padaku tidak akan aku simpan untuk kalian atau dari kalian. Pasti kalau kalian minta, aku akan kasih. Barang siapa yang berusaha menahan diri, tidak mengemis, tidak minta, maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuatnya merasa berkecukupan. Barang siapa yang melatih sabar, maka Allah akan membuatnya bersabar. Dan Allah tidak akan memberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang untuk seseorang daripada kesabaran. Kita langsung saja membedah hadis ini dan kita ambil mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah sifat dermawan Nabi SAW. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri menggambarkan, dan ini bukan mengarang-arang, dia saksikan sendiri. Ya. Dia mengatakan, ya, ada orang-orang dari Ansar datang minta langsung Nabi kasih. Ada golongan yang lagi dari Ansar minta dikasih. Ada lagi yang datang minta dikasih. Terus Nabi SAW kasih. Ini berarti sifat kedermawanan. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Sampai-sampai pernah Nabi SAW, ada orang datang minta lalu dikasih oleh Nabi SAW. Banyak sekali. Dan Nabi SAW tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang mampu. Cuma mereka sengaja minta. Tamak gitu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan orang-orang ini pulang membawa bara api. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalau begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa anda berikan kepada mereka? Kalau sudah tahu mereka nanti akan makan api, bara api neraka. Kata Nabi SAW, karena mereka ngotot. Karena mereka ngotot, tetap mau minta padahal sudah mampu. Dan sudah sering aku sampaikan hadis-hadisnya. Dan sesungguhnya Allah telah menolak dari diriku sifat pelit. Jadi kita lihat di sini bagaimana sifat dermawannya Nabi SAW. Pelajaran yang kedua. Nabi SAW, ya, tentu ini diambil potongannya sampai Nabi 3 kali diminta, beliau memberikan sampai habis yang beliau miliki. Lalu beliau mengatakan, kalau ada sesuatu padaku, aku tidak akan sembunyikan pada kalian. Pasti aku akan kasih gitu. Ini termasuk sifat dermawan. Pelajaran yang kedua adalah potongan hadis Nabi SAW, وَمَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Dan barang siapa yang menahan diri, maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri. Insya Allah cukupi kebutuhannya. Dia tidak mengemis gitu. Allah akan buat dia bisa mulia. Dia juga berusaha untuk itu. Yang ketiga, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan buat dia merasa cukup. Atau Allah akan cukupi kebutuhannya. Dia tidak tamak berlebihan. Kemudian yang keempat, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحْدًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, siapa yang berusaha sabar,
melatih dirinya untuk sabar, Allah akan buat dia bisa sabar. Dan ketahuilah, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik ya, daripada sabar. Dan sabar teman-teman maknanya menerima keputusan Allah lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan duduk manis terus dada. Bangun tidur sakit. Terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Apapun ujiannya, terima dulu. Kemudian baru ikhtiar mencari jalan keluar. Kemudian baru introspeksi diri. Seperti itu. Dan Allah SWT sudah mengatakan tentang orang-orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar akan diberikan balasan melimpah-limpah tanpa ada hitungan lagi. Dalam riwayat yang lain, nanti pada hari kiamat orang-orang yang sedikit ujiannya, itu pada saat melihat bagaimana karunia Allah berikan kepada orang yang ujiannya datang dan mereka bersabar di dunia, mereka berharap orang-orang yang melihat ya balasan begitu besar itu kepada orang yang dulu diuji banyak di dunia dan orang-orang ini sedikit ujiannya. Mereka berharap kembali ke dunia, lalu digunting-gunting kulit mereka. Maksudnya menyakitkan sekali. Tapi sebagai cobaan, itu mereka akan berharap seperti itu agar diberikan balasan setimpal atau sama dengan orang yang telah bersabar dalam ujian-ujian yang ada dalam kehidupannya. Ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 33 dan urutan 823 dari awal belajar dengan sanad sahih. Dan insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan ke hadis 34 atau hadis nomor 824 tentang wasiat wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.